Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar kita mengingat jasa para pahlawan kita, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Satu, dua, tiga, empat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Induklah tanah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa saja yang tidak masuk? Dina, Aida, Diva, Puput. Hadir. Baik. Kemarin kan ibu sudah ngasih kalian PR. Apakah sudah semua? Sudah. Dikumpulkan ya. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan. Tujuan pembelajarannya yaitu agar kalian tahu jenis-jenis pekerjaan, terus agar kalian tahu cara melestarikan ekosistem laut. Kita akan belajar pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu pekerjaan di sekitarku. Ibu punya video. Simak terlebih dahulu ya.
ya. Petani kan menghasilkan padi, jadi dikatakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Terus yang kedua nelayan barusan. Nah, nelayan kan menghasilkan ikan, jadi bisa dikatakan pekerjaan yang menghasilkan barang juga. Nah, Ibu minta sekarang kalian menuliskan bagaimana cara melestarikan lingkungan di sekitar kalian. Nanti Ibu tunjuk ke depan untuk membaca jawabannya dan akan diberi hadiah pada saat akhir pembelajaran. Sudah selesai? Sudah. Siapa yang mau membacakan ke depan? Saya, Bu. Ayo bantu buku. Berdiri. Cara melestarikan lingkungan sekitar. 1. Tidak membuang sampah sembarangan. 2. Melakukan reboisasi. 3. Tidak merusak tumbuhan dan merawatnya dengan memberi pupuk dan menyiramnya dengan baik. 4. Memakai pukat harimau pada saat menangkap ikan. Sekarang kalian membaca materi yang Ibu berikan tadi di buku siswa ke halaman 30. Kalian kan barusan sudah membaca materinya. Terus Ibu akan bertanya, mengapa orang harus bekerja? Ada yang bisa? Ya, ada. Enggak? Duduk. 1. Supaya memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Supaya mendapat uang. Ya, benar sekali. Terus, apa saja manfaat yang diperoleh jika kita bekerja? Siapa yang tahu? Tunjukkan. Ya, Lina. Kebutuhan hidup terpenuhi. Ya, benar sekali. Jadi, kita itu harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan. Kalau ingin punya uang, jadi kita tidak boleh bermalas-malasan jika kita Jadi, kita harus bekerja, tidak boleh bermalas-malasan kalau kita ingin mendapatkan uang. Terus, jika kita ingin kebutuhan kita terpenuhi, kita tidak boleh minta kepada orang lain seperti mengemis. Kalau kita mampu, kita harus bekerja, tidak boleh meminta seperti kayak gitu. Terus, Ibu akan menanyakan, perhatikan lingkungan sekitar kalian. Pekerjaan apa yang ada di lingkungan sekitar kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Puput. Guru. Terus apa lagi? Di lingkungan sekitar kalian, pekerjaan apa saja yang ada di lingkungan kalian? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Puput. Tani.
Terus, nelayan, terus guru, sudah. Yang lain, Diva mungkin bisa menemukan. Tina, Sophia, ya benar sekali. Terus siapa saja yang orang tuanya guru? saya, Ya. Terus yang orang tuanya bekerja sebagai dokter? saya, Terus yang pekerjaannya berusaha? Ya. Jadi anak-anak, apapun pekerjaan orang tua kita, kita harus syukuri, tidak boleh malu ataupun apa, karena semua pekerjaan itu halal. Baiklah, ibu akan menampilkan video tentang cara melestarikan ekosistem laut. Mari. Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdiri dari 13.667 lautan. Jadi kita harus melestarikan ekosistem laut dengan cara jangan membuang sampah sembarangan di laut. Terus pada saat menangkap ikan kita tidak boleh memakai bahan peledak ataupun pukat harimau, supaya kelestarian di dalam lautnya itu terjaga dan tidak ada yang rusak. Dan juga menanam pohon kembali di hutan yang gundul. Tadi kan kalian sudah melihat video tentang cara melestarikan ekosistem laut ataupun cara melestarikan ekosistem yang ada di daratan. Jadi petani dan nelayan, jika kita menggunakan alat tradisional tidak akan mengganggu ekosistem yang ada. Sedangkan jika kita menggunakan alat yang modern seperti pukat harimau, bom peledak, pestisida, atau menggunakan bahan-bahan kimia lainnya, itu bisa merusak ekosistem yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kalian, siapa yang tahu apa saja manfaat jika kita menggunakan alat tradisional? Coba kalian sebutkan contoh pekerjaan apa saja yang menghasilkan barang kemudian tulis di bukunya. Ayo tulis sekarang. Pertanyaan yang pertama yaitu apa manfaat jika kita menggunakan alat tradisional? saya Bu, Iya, tidak merusak ekosistem laut. benar sekali. Terus yang kedua, apa dampak yang diberikan jika kita menggunakan alat modern? Saya Bu, merusak ekosistem laut. Ya, benar sekali. Jadi, jika kita menggunakan alat tradisional, maka ekosistem yang ada di lingkungan kita itu terjaga. Sedangkan jika menggunakan alat yang modern, maka bisa merusak ekosistem yang ada di sekitar kita, baik di laut ataupun di darat.
Tadi kan sudah melihat video yang pertama, yaitu jenis-jenis pekerjaan. Ada berapa jenis-jenis pekerjaan? Saya, Bu. Ya. Ada 2. Sebutkan. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Terus pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya kayak apa? Nelayan, petani, peternak, Dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya seperti apa? dokter, sopir, polisi. Jadi pekerjaan itu ada 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang menghasilkan barang yaitu petani, nelayan, peternak, dan lain-lain. Sedangkan pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu guru, polisi, tentara, dokter, dan lain-lain. Baik, di sini Ibu mempunyai media yaitu kantong ajaib. Di sini ada gambar seorang guru. Terus di kantong ajaibnya itu ada pertanyaan. Ibu akan buka pertanyaannya yang pertama, yaitu di mana tempat kerjanya guru. Ibu Fatin, menurut kalian dari kelima gambar ini di mana tempat kerjanya seorang guru? Tunggu. Ya, salah. Jadi tempatnya seorang guru bekerja itu di sekolah. Ibu akan membentuk kalian 2 kelompok. Yang pertama Aida sama Puput, yang kedua Lina sama Elsa. Untuk soal yang nomor 2 sama nomor 3, Puput sama Aida yang mengerjakan. Terus untuk soal nomor 4 dan 5, Lina sama Elsa. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan. Ayo silakan untuk ambil soal yang ada di kantong ajaib. Aida sama Puput, silakan Ibu. Silakan duduk kembali. Selanjutnya Lina sama Elsa, silakan mengambil pertanyaan. Setelah kalian membacakan pertanyaan yang ada di kantong ajaib, Ibu punya 4 gambar. Silakan kalian berdiskusi dan mencari jawabannya ya. Ini Ibu berikan. Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan temannya. Gimana? Ibu sebentar. Do. Soalnya pertanyaan. Sudah, Bu. Skip apa sih? Kembali. Terus. Setelah kalian berdiskusi dengan temannya, untuk kelompok 1 dipresentasikan ke depan untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Di mana tempat kerjanya seorang dokter? Di rumah sakit. Untuk nomor 2 silakan Puput maju untuk membacakan pertanyaannya. Dampak yang ditimbulkan nelayan tradisional menggunakan jaring pada saat menangkap ikan seperti apa? Ekosistem laut akan terjaga.
ditimbulkan nelayan yang menggunakan alat modern seperti apa? Selanjutnya, pertanyaannya yaitu dampak yang ditimbulkan jika petani menggunakan bahan pestisida seperti apa? Jawabannya apa ya? Ya benar. Jadi dari papan kantongan jahit ini itu terdapat berbagai pekerjaan sama bagaimana petani yang menggunakan alat tradisional dan bagaimana petani yang menggunakan alat modern dampaknya itu seperti apa bagi ekosistem yang ada di laut. Jadi jika nelayan menggunakan bahan tradisional, maka ekosistem di laut itu akan terjaga, seperti terumbu karang akan tetap terjaga, ikan-ikan di laut itu masih bersih dan masih bersih. Jadi dari gambar nomor 3 ini, apabila nelayan menggunakan alat tradisional, maka ekosistem laut akan tetap terjaga, seperti terumbu karang masih banyak, terus ikan-ikan masih terjaga ataupun hidup, terus air laut masih bersih. Sedangkan gambar yang nomor 4, yaitu petani menggunakan bom peledak, itu bisa merusak ekosistem laut. Jadi terumbu karang yang ada di laut yang biasanya cantik bisa berubah menjadi rusak dan ikan banyak yang mati. Dan yang nomor 5 yang terakhir itu dampak petani yang menggunakan pestisida akan merusak ekosistem di darat, yaitu tanaman banyak mati. Terus nomor 5 itu dampak dari petani yang menggunakan pestisida terus-menerus itu tanaman akan mati. Jadi kita menggunakan pupuk itu tidak boleh berlebihan, tetapi jika menggunakan bahan kimia secara berlebihan, bukan tanaman malah menjadi semakin banyak, tetapi banyak tanaman yang akan mati. Ibu punya soal, kerjakan ya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah kalian mengerjakan, siapa yang bisa menjawab soal nomor 1? Saya, Bu. Iya, dibacakan soalnya. Ayah Budi bekerja menjadi seorang petani. Hampir setiap hari ayah Budi selalu pergi ke sawah. Sikap Budi sebaiknya terhadap pekerjaan ayahnya adalah C. Bangga terhadap ayahnya karena pekerjaannya bermanfaat bagi banyak orang. Ya, benar sekali. Selanjutnya nomor 2, siapa yang bisa? Saya, Bu. Ayah Bayu seorang nelayan, ayah Dari seorang guru, dan ayah Rani seorang sopir. Mereka tetap bersyukur dengan pekerjaan ayah mereka karena pekerjaan tersebut tidak merugikan orang lain. 3. Pekerjaan sebagai nelayan adalah pekerjaan yang baik, namun bisa menjadi buruk jika nelayan tersebut menggunakan bahan peledak. Untuk nomor 4, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Penggunaan pukat harimau dan nelayan dilarang pemerintah antara lain karena A. Menjadi ikan dan makhluk hidup kecil sekaligus.
5. Pengolahan sumber daya alam seperti ikan, banyak pekerjaan yang terlibat di dalamnya seperti nelayan, penjual ikan, sopir pengangkut ikan, hingga warung yang memasak ikan. Hal itu menunjukkan bahwa setiap pekerjaan di bidang tertentu adalah saling membutuhkan. Ya, benar sekali. Jadi, pelajaran hari ini yaitu tentang jenis-jenis pekerjaan dan cara menjaga ekosistem laut. Ibu ingin ada yang menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Boleh. Dapat. Ibu ingin ada yang menyimpulkan untuk pelajaran hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. 1. Jenis-jenis pekerjaan. 2. Dampak dari pekerjaan. 3. Cara menjaga ekosistem. Baik, benar sekali. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan PR supaya kalian bisa lebih paham lagi. PR-nya ada di halaman 50, dikerjakan dan dikumpulkan besok ya. Ya, Bu. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum kalian pulang, terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Sebelum kalian pulang, Ibu punya hadiah untuk dua kelompok tadi yang menjawab pertanyaannya Tantom Ajaib tadi. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.